kita melihat begitu, ini sebetulnya Danantara juga nampaknya memberikan sentimen juga terhadap pergerakan pasar saham kita ya Pak ya. Sekarang Danantara telah lahir begitu. Anda melihatnya apakah dengan kehadiran Danantara ini dapat membuat iklim investasi di tanah air akan lebih ciamik lagi sesuai dengan cita-cita awalnya kan diharapkan Danantara ini bisa seperti Temasek di Singapura misalnya. Dan juga kalau kita lihat ini kan saat ini sudah rilis nih dividen dari BUMN ya. Anda melihatnya seperti apa nih kehadiran Danantara ini ke depannya atau mungkin dari pelaku pasar berharap kehadiran Danantara ini ke depannya seperti apa? Ya, kita memang perlu institusi seperti Danantara yang mana mungkin sekaliber dengan Temasek dan Khazanah. Dan memang sudah saatnya juga buat negara kita memiliki Danantara itu kembali kepada nanti adalah bagaimana Danantara ini akan berkiprah di dalam pasar modal maupun di dalam industri. Nah ini yang kalau saat ini memang semua BUMN pelat merah akan dimasukkan ke dalam Danantara, tetapi dari situ untuk ke depannya apa? Bagaimana bisa menciptakan multiplier kepada ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Baik, tapi kalau dari para pelaku pasar khususnya investor ya Pak, ini sebetulnya apakah ada kekhawatiran Pak terkait dengan kehadiran atau lahirnya Danantara ini sebetulnya? Ya kalau dari investor memang ada sempat terbersit bahwa dengan adanya Danantara ini jadi BUMN yang bagus itu menjadi tidak diaudit lagi oleh BPK dan mana sudah dikonfirm oleh Pak Rosan waktu itu enggak begitu kan. Baik, jadi artinya memang lebih ke sisi pengelolaan ya Pak ya yang dikhawatirkan oleh para investor dan juga pelaku pasar utamanya mungkin dari sisi audit. Kalau saat ini Pak, apakah dengan menguatnya IHSG di hari ini begitu artinya apakah kekhawatiran dari para pelaku pasar ini sudah sedikit berkurang atau artinya sudah mereda dengan adanya komunikasi-komunikasi yang terus dibangun oleh para pengelola Danantara dan juga mungkin dikomunikasikan juga oleh Pak Roslan bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya kehadiran dari Danantara ini? Ya, kalau saya lihat memang 2 hari ini kita diberikan informasi yang sangat positif terkait dengan misalnya pembentukan manajemen Danantara yang kita lihat semuanya kan top notch people ya, orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan juga memiliki kemampuan dan profesionalitas yang tinggi untuk mengelola Danantara ini gitu kan, dan juga dengan adanya informasi dividen yang begitu wah, luar biasa ya Pak angkanya. Luar biasa begitu angkanya. Makanya gitu. Mungkin di atas target ya Pak? Iya, gitu. Bagus banget lah gitu kan. Dan juga ada dari OJK bahwa bisa buyback. Jadi ini membuat pasar kita menjadi lebih kondusif lah begitu. Nah ini terkait dengan buyback Pak, ini juga menarik nih ya Pak. Ini menurut pandangan Anda seperti apa sih Pak? Buyback tanpa rules ini yang merupakan inisiatif dari OJK ini sangat menarik untuk kondisi seperti ini. Ini juga pernah dilakukan pada saat COVID. Tapi yang perlu dikhawatirkan nggak Pak sebetulnya? Hanyalah kriterianya kita harus tentukan. Jangan sampai bahwa semua peraturan ini berlaku ada untuk semua perusahaan dan juga harus kita lihat penggunaan dana atau tujuan daripada rencana perusahaan sendiri. Jangan sampai misalnya dia rencana buat capex, tapi gara-gara ini bisa buyback, dia malah mengalihkannya menjadi buyback. Berarti kan growth daripada perusahaannya menjadi tidak tercapai. Baik. Nah ini yang harus dipantau. Kalau memang selama ini adalah memang growing company dan tidak punya capex lagi, saya rasa sah-sah aja untuk melakukan buyback saham begitu. Baik Pak, lalu terkait dengan kekhawatiran yang terjadi saat ini Pak, sebetulnya hal-hal apa lagi sih yang perlu diantisipasi? Ini sebetulnya begitu banyak sentimen Pak yang sangat mempengaruhi gitu. Apa yang perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar mungkin di kuartal kedua nanti di tahun 2025 ini? Ya, kita mungkin harus mulai dan mungkin pemerintah harus lebih mensosialisasikan dengan baik lah, gitu kan, rencana dan kebijakan yang jelas dan siapa yang bertanggung jawabnya untuk proyek itu dan ya begitu ya, dan tujuan yang diharapkan. Jadi detail is the devil, gitu kan, the detail is the devil, gitu. Jadi harus detail lah, jangan satu inisiatif kemudian diluncurkan tapi masih banyak PR yang harus dikerjakan. Gitu. Baik Pak Antoni, lalu selanjutnya Pak, aspek apa yang dibutuhkan Pak oleh para pelaku bisnis sekuritas untuk bisa mendorong pertumbuhan bisnis ke depannya, misalnya mungkin dari sisi regulasi Pak, lalu juga dari sisi pendalaman pasar, seperti apa harapannya dan juga mungkin ekspektasinya? Kalau kita KGI memang di Taiwan sendiri kita memang fokus kepada retail ya.
Dan dari sisi retail kalau kita lihat memang institusi investor di Indonesia ini sangat kurang, terutama setelah banyaknya kasus-kasus, sehingga banyak dana pensiun mungkin tidak lagi mau berinvestasi di saham, tapi mereka masih berinvestasi di obligasi. Dan komposisi antara saham dan obligasi ini sudah sangat jomplang sekali. Jadi lebih banyak di yang berpendapatan tetap daripada di saham. Mungkin ya kita harus berguru lagi, bukan berguru ya, tapi kita melihat negara-negara lain mungkin pengelolaannya sudah dialihkan kepada pihak independen, misalnya asset management gitu, dengan target yang sudah ditetapkan dan transparan begitu. Baik, lalu selanjutnya Pak, apakah dari KGI Sekuritas ini sejauh ini masih cukup optimistis dengan target-target bisnis di tengah gejolak dan ketidakpastian pasar ya, misalnya dari penjaminan emisi, terus juga mungkin dari jumlah nasabahnya, lalu juga jumlah transaksinya, seperti apa? Ya dari rapat regional terakhir sih KGI sebenarnya masih punya harapan yang besar terhadap retail di Indonesia. Karena di Taiwan sendiri dengan 36 juta penduduk aja retailnya bisa begitu dahsyat ya. Dan kedua dari KGI sendiri kita sangat confident dengan pemerintah, malah saya dapat call mereka untuk meminta saya untuk bisa mengarrange Formosa Bond, ya, penerbitan obligasi dari issuer dari Indonesia dari tanah air untuk diperdagangkan di Taiwan sendiri gitu. Jadi Baik, kalau dari KGI sendiri, dari pipeline-nya begitu ya, apakah akan ada yang IPO atau mungkin apakah ada yang melakukan aksi-aksi korporasi lainnya untuk saat ini? Ya, kita memang saat ini menghandle 2 yang sudah dalam tahap registrasi. Bergerak di sektor apa? Satu masih IT, akselerasi, pasar akselerasi. Kemudian yang satunya pertambangan, ya, pertambangan. Baik, tapi kalau kita melihat regulasi-regulasi terkait dengan pertambangan yang ada saat ini, apakah Anda cukup optimistis dengan melakukan IPO mungkin ke depannya akan lebih baik lagi? Ya, pada saat kemarin registrasi memang di luar dugaan, kita belum mengantisipasi adanya faktor royalti yang akan dinaikkan oleh pemerintah terhadap barang-barang tambang, dan memang sampai saat ini juga masih dalam tahap mungkin negosiasi dan diskusi dengan para pemain, para pebisnis yang ada di industri pertambangan ya, dengan pemerintah. Baik, tapi kalau dari Anda sendiri harapannya dari sekuritas artinya ya untuk kedepannya baik dari sisi regulasi ataupun mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK, seperti apa Anda melihat sebagai upaya agar mungkin tidak terjadi volatilitas seperti yang terjadi pada pekan ini dan juga pekan lalu ke depannya? Oke, kalau dari sisi regulasi ke sekuritas memang saya rasa kita harus perusahaan sekuritas harus bisa menciptakan produk-produk yang lebih menarik lagi kepada publik ya. Dan seperti KGI kita memang structure warrant ya, tapi dengan kondisi pasar seperti ini structure warrant pasti sangat merugikan bagi investor. Tapi dengan posisi harga hari ini bagi investor retail yang kecil itu merupakan opportunity. Karena kemungkinan naiknya dan multipliernya dengan modal yang lebih kecil, structure warrant itu bisa menjadi pilihan. Dan kalau dari sisi harapan, kita berharap itu investor institution yang dulu banyak berpartisipasi di pasar ekuitas, itu bisa kembali ke pasar ekuitas.